tanggalkan. Dan kedua, Rasul Kristus membawa kita kepada satu jalan menuju keselamatan. Kita sekarang boleh dengan sukacita, boleh menggunakan motor dan lain sebagainya. Tapi sekedar kita melihat 20 tahun, 30 tahun silam, 40 tahun yang lalu, para orang-orang tua kita, mereka pun melakukan ibadah yang sama seperti kita, tetapi hanya berbekal semangat juang pelayanan. Mereka tidak memperhitungkan seberapa jauh. Mereka hanya mau berkumpul dalam satu persekutuan, memuliakan Tuhan dengan semangat mereka hanya mendayung. Tergantung kepada angin. Kalau anginnya baik, cuacanya baik, pasti mereka akan cepat. Tetapi ini tidak membatasi semangat mereka di dalam mereka berkumpul untuk memuliakan Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita sekalian. Dari pembacaan ini saya akan melihat ada bagian besar, 4 bagian yang penting bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya keempat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-mu dan dalam Kristus Yesus dan kasih-mu terhadap semua orang-orang kudus. Bagian yang ketiga adalah pengharapan. Bagian ini penting. Kita lihat yang kita merasakan tentang peristiwa 60 kita sangat kebersamaan. Pertumbuhan tetapi juga anggota per anggota. Hal inilah yang mendorong Paulus untuk menyampaikan kepada jemaat Kolose. Paulus melihat 3 bagian ini menjadi bagian yang sangat penting. Perkembangan iman mulai bertumbuh. Sejalan dengan itu mereka mulai saling memberi sebagai wujud daripada kesaksian tentang Kristus, yaitu memberi. Tetapi juga mereka punya perhatian, mereka punya harapan bahwa mereka akan diselamatkan. Sehingga iman, kasih, dan pengharapan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita boleh melakukan perjalanan panjang sampai di Pulau Moi karena kita punya di sana akan kumpul saudara-saudara kita menungkan kebenaran Tuhan. Kalau kita ingat kembali 169 tahun silam, Otto dan Geisler mereka tidak menggunakan gedung yang mewah, tetapi mereka berdiri di pantai pada Minggu jam 6 pagi. Mereka berdoa dengan harapan mereka, dengan Tuhan yang hingga anak ini. Ada doa sulung yang diucapkan oleh Otto Geisler. Ada pula yang mengatakan bahwa baptisan yang dilakukan pada ini
untuk baptis seluruh yang ada di sana. Tidak lagi sekarang lagi ada perbedaan di antara dan Rui. Ada lagi perbedaan di antara orang yang maru dan orang yang empat. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui kesaksian yang dilakukan oleh Otto dan Wesley. Sekarang kita boleh berbangga diri karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita bayangkan saja, kalau waktu itu Otto dan Wesley tidak ada, apakah kita akan menggunakan pakaian seperti ini? Yang pasti jawaban semua orang itu tidak akan terjadi. Tetapi oleh karena mereka berdua telah diutus oleh Allah, mereka datang dalam perjalanan panjang. Tidak seperti sekarang. Sekarang orang mau kemana saja dengan dia menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Baik itu kapal, baik itu pesawat. Pesawat orang terbang di malam hari. Saya juga biasa kalau ikut video saya takut. Saya takut kenapa? Pilot don't tahu tempat yang kita mau tuju kan tidak. Karena ini kalau di siang hari tidak apa-apa, tapi ini di malam hari. Sebagaimana kedua rasul ini, mereka dalam perjalanan mereka hanya dengan perjalanan atau kompas yang mereka gunakan adalah kompas iman. Mereka tidak tahu di mana itu Papua. Tetapi dalam perjalanan mereka tiba di Batavia, Jakarta sekarang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai di Makassar, sampai di Ternate atau Tidore. Kemudian dalam perjalanan lanjutan, tibalah mereka di Papua, di Masinang. Sehingga ini adalah sukacita besar. Mereka menyampaikan bahwa kiranya matahari ini yang menyinari seluruh, tetapi mereka lebih berpengharapan terang sesungguhnya akan diingat orang Papua. Dalam kondisi seperti itu, mereka dua bilang begini, semoga mereka dua bisa bertemu dengan satu orang Papua saja di surga. Kita pasti punya pandangan apakah hanya orang Papua satu yang masuk surga? Yang pasti tidak. Mereka berbicara dalam situasi dan kondisi waktu itu. Kecil bisa surga. Tetapi sekarang lagi, semua sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus. Semua telah membawa bagian firman Tuhan sebagai Injil kekuatan Allah. Dan di dalam Injil mereka akan belajar dan terus belajar tentang bagaimana Allah berperkara bagi semua umat manusia. Dengan harapan mereka, kita semua diselamatkan oleh Allah. Ini adalah pengharapan kita. Karena iman timbul ketika mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul ketika kita membaca firman Tuhan. Maka dari iman itulah kita wujudkan hidup saudara bersaudara di dalam Tuhan. Maka kita pasti semua akan masuk dalam kerajaan surga. Hal yang berikut yang telah dibicarakan dalam pembacaan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus. Mereka berdua sementara berada di
penjara, yaitu Paulus dan Silas. Mereka bukan berbicara ketika mereka ada di luar. Mereka bukan berbicara ketika mereka dua ada di pantai. Mereka dua berbicara bukan berarti mereka ada di seminar-seminar. Tetapi mereka berdua berbicara dalam kondisi terpuruk. Mereka ada di dalam penjara. Tetapi apakah dalam keadaan ini membuat mereka harus frustrasi? Mereka harus merenungkan betapa nasib mereka. Apakah mereka bisa keluar dari penjara atau tidak? Tetapi di dalam penjara, mereka tetap memuliakan Tuhan. Ini adalah suatu sukacita besar yang dialami oleh Paulus dan Silas. Semua hal yang mereka sampaikan, mereka dengar dari salah seorang pelayan yang ada di Kolose, yang menyampaikan kepada mereka, yaitu Epafras, yang menyampaikan kepada mereka tentang perkembangan jemaat Kolose. Ini membuat mereka tidak lagi untuk harus berpikir soal kapan mereka keluar, tapi mereka selalu dengan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kita juga lihat, kita akan melihat 4-5 bagian penting dalam doa mereka bagi jemaat di Kolose. Hal yang pertama, mereka berdoa supaya jemaat di Kolose diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kekuatan untuk mereka tetap memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, mereka berdoa supaya jemaat di Kolose dapat mengetahui tentang kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, mereka tetap berdoa agar dari hasil itu mereka bisa buat atau berhasil di dalam persekutuan jemaat. Kemudian yang keempat, mereka berdoa supaya jemaat di Kolose mendapat kekuatan, mendapat ketekunan, dan sabar secara dan. Kemudian hal yang kelima, mereka selalu berdoa untuk jemaat di Kolose harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagian ini menjadi penting bagi kita sekalian. Kita juga harus berdoa supaya setiap kita tahu memberi, setiap kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pengucapan syukur itu ketika kita berada dalam zona damai. Kita berada dalam zona, kita berada dalam zona berkenan. Tetapi kita mengucap syukur, baik atau tidak baik waktunya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita telah ditebus untuk diselamatkan, masuk dalam kerajaan yang disediakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, di hari ini dalam hidup kita semua sebagai percaya, kita berada di pantai, kita berada di bawah pohon, dengar kicauan-kicauan burung sebagai tanda sukacita kita bersama antara jemaat Kanan Waislip dan Patmos Miyusarar. Sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kekuatan Tuhan bagi kita sekalian. Hikmat berkata, dari bulan ke bulan, dari tahun ke
bahkan dalam sejarah kehidupan kita terus menikmati akan berkat Tuhan bagi kita kalian. Maka dalam ibadah ini ada 4 bagian penting yang tentunya kita akan menyimak dengan baik, yaitu implikasi yang intelektual, kontekstual, dengan perjalanan panjang 169 tahun HUT-PI di tanah Papua. Yang pertama, semua suku bangsa yang mendiami tanah Papua, marilah saling menghormati, marilah saling menghargai, marilah saling menghayati dalam hal kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, GKI merupakan gereja wadah terbesar di tanah Papua. Maka kita bersama-sama bergandengan tangan dengan denominasi gereja yang lain untuk memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga yang pertama di tanah Papua, kita menyampaikan harapan kita di dalam Kristus, karena kita percaya bahwa Kristus lebih dulu mengasihi kita, sehingga Dia telah mencari kita dengan mengutus hamba Otto dan Gesler datang di tanah Papua untuk menyampaikan tentang keselamatan itu. Marilah kita bergandengan tangan secara bergereja untuk mengarahkan pandangan kita terhadap pemberdayaan kehidupan orang. Itu dia terkecil di dalam jemaat, baik itu PKB, PW, PAM, dan PAR. Kita saling bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan sebagai tanda syukur kita atas lawatan bagi kita sekalian yang hidup di tanah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Diberikan kesempatan kepada paduan suara gabungan dari Patmos Nusarar untuk menggunakan Patmos Nusarar.
Tentang memori beberapa ujian. Ternyata memori boy beberapa baru berwaris ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati pujian. Bapak Ibu para jemaat Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah yang Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan dalam sampai kehidupan kerajaan Allah dan aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Yesus Kristus dan Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan.
Aku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa. Aku mengaku karena Papua sebagai alam ciptaan Allah, sebagai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar diganduhan kami bertekun sampai akhirnya di terang mata kami pandang Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas pertolongan dan kasih Allah bagi kita sekalian dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan berjemaat. Untuk itu kita akan mengiringi jalannya tangguh kita. Di saat ini kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 133. Ayatnya yang pertama sampai dengan berakhir pada penghutang persembahan syukur kita.